Oke, on eh siap-siap on mic. Ntar ya. Kita jam 3 countdown. Wes, Fik. Ntar kita cek jam beberapa detik lagi. Kita akan mulai. Saya pantau IG-nya dulu ya toh. Kita cek ada berapa ini Ya, juta follower. 600.000. Oke. Oke, Bismillah. Kita akan mulai dalam 3, 2, 1. Oke, selamat sore para pemirsa yang sudah datang. Wow, kita lihat di Instagramnya langsung banyak nih yang nonton. Oke, guys. Oke, udah bener ya. Oke, selamat datang nih di Discussions of Computer Science bersama saya Vicky Harjanto sebagai host pada sore hari ini, gitu ya, siang sore hari ini. Dan kali ini bersama pembicara yang keren banget ya, gitu ya. Nah, bersama Pak Julius Deni Prabowo, gitu ya, seorang akademisi gitu ya, sangat kritis, rasional dan juga visioner di bidang AI dan juga network. Nah, AI dan juga network. Semoga udah agak tahu ya arahnya nanti kita akan bahas kemana gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas bukan hanya trennya, tapi kita akan bedah gitu ya, menurut bener-bener pakarnya nih gitu ya, bukan asal ngomong tentunya yang ada di internet sana. Ini kita langsung hadirkan pakarnya yang paham betul tentang AI dan juga seputarnya gitu ya. Nah, mungkin biar lebih akrab, saya mungkin menyapanya dengan Om Den gitu boleh ya, Om Denny ya. Boleh, boleh, Fik. Kita Oke, siap. ahlinya Nah, ahli, intinya inti gitu ya. ahlinya ahli, ini inti. Oke, seru banget nih. Oke, mungkin ini dulu ya. Saya akan coba. Ini sebentar dari kemarin tuh udah agak kepo gitu ya tentang perkembangan AI gitu ya, Om Den ya. Nah, Hmm. nanti Om Den sambil ngejawab juga boleh mendetailkan dulu ya, misalnya kayak latar belakangnya Om Den sebenarnya gimana tuh di AI, pernah mengerjakan project apa aja dan lain-lain mungkin biar makin seru gitu ya, biar rekan-rekan makin tahu kalau di binus online itu punya expert seperti Om Den gitu. Nah, ini langsung aja nih Om Den. Om Den, kalau saya pengen kerja di bidang AI itu mulainya dari apa Om? Karirnya, misalnya mau mulai karir di AI itu harus Wah, belajar apa dulu gitu. itu ini nggak enak nih toh. Masuk-masuk pertama udah langsung nyepil iklan. Kalau Oke, Om. kalau Oke, oke. kalau saya jawabnya pasti anu, Fik. Ah, kita mesti ah, belajar dulu gitu ya, belajar tentang AI Mhm. gitu ya. Pastinya di binus online kan, kalau itu kan gitu. Bener banget. Nah, eh, artinya teman-teman mesti memahami dulu tentang AI bukan hanya sekedar apa itu ya, kenapa harus belajar gitu ya? Karena banyak orang yang eh, apa ya, hari ini kan banyak orang menggunakan istilah AI sebagai istilah yang omnibus gitu ya, digunakan untuk menyebut eh, hampir semua hal gitu ya. Bahkan kita sering 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 menyebut hal yang sebetulnya otomasi itu menggunakan AI gitu kan ya. Jadi eh, Yes. untuk bisa memahami itu ya mau nggak mau kita harus belajar bukan hanya sebagai belajar untuk menggunakan produk AI, tetapi lebih ke belajar AI itu apa sih, buatnya gimana gitu. Mhm. Itu sih, Vic, kalau dari saya gitu ya. Oke, oke, oke. Baiklah, di BINUS tentunya ada ya Om ya untuk belajar AI itu nanti dibimbing bisa juga ya dari awal. Ada, Terus betul. biasanya gimana Om tuh kayak based on project atau beberapa kurikulumnya itu udah disesuaikan dengan tren industrinya atau gimana sih Om? Pasti ya, kalau 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 kurikulum seperti kurikulum BINUS lainnya pasti kan kita update terus gitu ya. Update dengan Mhm, tren industri gitu ya. Tapi untuk belajarnya sendiri memang mulai dari basic gitu, artinya mhm, diajari gitu ya. mhm, Kemudian apa ya?
eh, diberikan project gitu ya, diberikan eh, diberikan project yang relevan untuk teman-teman bisa berlatih gitu ya kan. Mm-mm. eh, apa ya, ya kalau kalau belajar itu kan, eh, kita kan biasa mengikuti, kalau kalau apa ya, kalau dulu dulu orang-orang tua kita gitu ya, itu kurang Benar. lebihnya ya sama sih, apa ya, pakai prinsip, kalau orang Jawa itu namanya nini nanem gitu kan. Oke. Ah, Mhm. niru, niteni, nambahi, nemu gitu kan ya. Nah, belajar Oke, kan oke. sama juga kan. Artinya kita, proses belajarnya sama. Kita meniru, artinya kita diajari, kemudian kita menirukan, kemudian kita mengamati gitu ya. Kemudian kita Yes. menambah atau memperbaiki atau mengembangkan gitu ya. Sampai akhirnya kita bisa 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 menemukan gitu. Nah, saya rasa prinsip belajarnya itu sih sama ya. Oh, oke. Apa Sama tadi Om gitu. istilahnya bagus tuh niru, Nini nini, nemu, wah, nini nini nemu. nemu. Oke, oke. Nini Nah itu nanem, tuh sorry, Nini nanem. nini nanam. Niru, Oke, oke Om. niteni, nambahi, nemu, wah gitu. Oke, ini ada dapat istilah baru nih rekan-rekan. Wah, ada yang tanya nih. Oh, benar nih ada yang tanya. Live-nya di IG atau di YouTube juga? Sementara di IG ya, Pak Michael ya. Gitu. Wah, berarti udah mungkin dananya di YouTube mungkin ke depannya kalau memungkinkan kita bisa expand ke YouTube nih asik juga gitu ya. Oke, sip sip. Nah, nih oh mungkin di sini pas pemirsa-pemirsanya ada juga dari kalangan mahasiswa gitu kan ya Om ya. Ya, Mahasiswa itu mungkin termasuk saya juga gitu ya. Itu tuh gimana Om? Kan ini tugas-tugas banyak, apalagi mm-mm. skripsi bikin dokumen setebal itu gitu ya Om ya. Nah, tentunya ya Oke. terus terang aja sejauh mana Om saya bisa menggunakan AI gitu ya? Atau boleh nggak sih? Sebenarnya boleh nggak kalau pakai AI gitu untuk membantu pekerjaan kayak bahkan kayak selevel skripsi gitu tanpa melanggar etika-etika akademik gitu Om? Oke, oke. Pertanyaannya, pertama boleh atau enggak? Kalau boleh terus gimana gitu ya. Bener. Nah, eh, kalau boleh atau enggak, eh, saya tidak akan menjawab boleh atau enggak gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa hal prinsip gini, Dik. Sebenarnya skripsi itu apa sih sebetulnya? Skripsi itu kan sebetulnya kalau kita sudah belajar satu rangkaian gitu ya, pengetahuan, Mm-mm. kemudian saatnya kita menguji apa yang kita pelajari itu dalam konteks real kan. Eh, Bener, konteks real. Skripsi Benar, satu satu benar. proses itu ya, artinya di dalamnya itu akan menggambarkan seberapa pemahaman kita terhadap Mhm. semua yang kita pelajari ketika kita mengerjakan satu satu kasus gitu ya, ketika kita ketemu satu kasus. Nah, Mhm. konteksnya kemudian dalam proses pembuatannya apakah boleh menggunakan AI atau enggak? Benar, Nah, ini benar, benar. menurut pendapat saya gitu ya, menurut pendapat saya, Menurut pendapat saya, oke. menurut pendapat saya, Ya, sejauh prinsip dasar itu tidak dilanggar, boleh. Artinya begini, oke. uh, uh, dalam proses belajar, kita kan bisa aja belajar membaca buku misalnya gitu ya, membaca buku atau Yes, diskusi dengan teman gitu kan. Nah, yes. selama buku dan temannya itu digantikan oleh AI, kenapa enggak gitu kan? Nah, itu, Oke. itu yang pertama. Mhm. Nah, tapi Mhm. kita juga harus sadar bahwa dalam prosesnya itu ada godaan kan. Yang awalnya kita Benar. diskusi dengan AI, kemudian membaca Mhm. sesuatu dari AI, nah kemudian godaannya bisa ada dua. Satu, kita menerima mentah-mentah apa yang dihasilkan oleh AI itu kita ambil, kemudian kita kita anggap itu sebagai sebuah kebenaran tanpa kita ngecek referensi yang lebih sahih, misalnya buku teks gitu ya. Nah, Oke. Mhm. yang kedua itu lebih parah, copy paste gitu kan. Nah, tentu kalau Oke. dua hal ini ya itu nggak sesuai lagi dengan prinsipnya waktu tadi kita ngomong, kita tujuan membuat skripsi apa, tujuannya menggunakan AI apa gitu kan. Mhm. Itu sih, batasan-batasan itu sih yang menurut saya, apa ya, mesti dijaga gitu ya kalau kita menggunakan AI dalam 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 skripsi khususnya, dalam pembuatan skripsi gitu ya. Oke, oke. Bener tuh. Apalagi kalau, ya, istilahnya kalau
kita tanya apapun, kayaknya hampir semuanya sih dijawab ya Om ya sama Betul, GPT betul, teman-temannya pasti dijawab sih. Cuman betul. persoalan Justifikasinya, berikutnya benar atau ya salahnya itu yang agak susah kan, yang agak susah benar benar kan. Ya, ya, dilihat ya. gitu ya. Nah itu dia rekan-rekan mahasiswa gitu ya dan juga untuk saya juga untuk pengingat ya rekan-rekannya. Oke. Nah, berikutnya nih ada oh ya ini rekan-rekan kalau misalnya mau tanya gitu ya ketika di kelas gitu ya bersama Om Denny masih misalnya ada bingung mau tanya gitu ya. Ini kita sifatnya diskusi santai gitu ya rekan-rekan di Instagram ini. Jadi kalau nanya tinggal nanya aja gitu ya. Silahkan bebas untuk bertanya yang ada kaitannya dengan isu-isu terkini gitu ya tentang AI gitu. Bebas Oke. untuk bertanya belum tentu bisa dijawab ya toh. Asik tuh. Nanya boleh kata Om Dan ya. Cuman belum tentu bisa dijawab gitu ya. Oke, oke, oke. Ya, memang ini selama ini ya, saya mengenal Om Dan ini pribadinya sangat asik ya ketika diajak ngobrol. Ini memang sangat-sangat santai gitu ya, santai ketika diajak ngobrol, tapi serius ketika sudah disajikan beberapa memang ngobrol di topik-topik tertentu memang sangat-sangat serius. Jadi ini merupakan momen yang tepat untuk rekan-rekan kalau misalnya mau tanya-tanya silahkan gitu ya. Oke. Nah, ini saya ada pertanyaan berikutnya nih. Kan nih sekarang di Instagram ya, live-nya ya, Hmm. Instagram. Nah, di Instagram itu kan tergabung di Meta ya, artinya di Instagram aja udah ada AI-nya gitu ya Om ya. Di mana Ya, lagi ya? Di WhatsApp udah ada AI-nya gitu ya Om ya. Ya, hampir di semua hal itu ada AI-nya gitu ya. Nah, sekarang hampir di semua lini, di semua perusahaan itu mengklaim, bahkan ya hmm. perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip masih kecil-kecil itu mengklaim kalau ini berbasis AI segala macam lah gitu. Nah ini menurut Om Dan ini sebenarnya berapa persen sih yang benar-benar AI-nya itu benar-benar AI gitu loh. Dan atau cuman label marketing biar produknya dipakai gitu. Oke, Menurut Om Dan gimana? Om? oke. Kalau pertanyaannya berapa persen dalam arti kuantifikasinya gitu ya, Mhm. aku nggak punya jawaban persis, Ipik. Aku nggak punya jawaban Yes. persis. Tapi gini, kita bisa menilai lah. Kita bisa Mhm. menilai. Pertama-tama kita bedakan dulu eh, apa sih yang disebut dengan AI dan apa yang bukan gitu ya. Kayak tadi aku bilang kan otomasi kadang-kadang kita keliru Iya. menamai itu otomasi itu sebuah AI gitu ya. Nah, Yes, bahkan intinya, sampai sekarang mm, pun saya tahu itu otomasi itu ya AI sih. Nah, boleh nah, dijelaskan dong. oke, secara sederhana gitu ya. Secara sederhana Mhm, intinya sebetulnya eh, kalau ada proses pembelajar atau ada proses apa ya pembelajaran secara mandiri. Jadi eh, device-nya gitu ya atau mhm, atau agent-nya gitu ya, dia bisa mhm, adaptif menyesuaikan. Ada perubahan dia bisa sesuaikan. Ada perubahan dia bisa sesuaikan. Nah, mhm, itu cara paling mudah untuk mengenali AI. Tapi kalau mhm. otomasi dia bergerak berdasarkan aturan-aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya toh. Oke, Nah, mhm. jadi misalnya begini, misalnya, apakah menyalakan menyalakan lampu di rumah dengan suara itu otomasi atau AI gitu ya? Nah, Oh iya, bener. gitu kan Mhm. ya. Nah, bisa Smart jadi itu lamp otomasi gitu-gitu. smart lamp gitu ya. Bisa Mhm, jadi otomasi, bisa jadi AI. Maksudnya gini, dia menjadi otomasi ketika dia hanya menerima satu perintah yang saya input di awal gitu kan. Misalnya nyala gitu. benar. Saya mengatakan nyala. Benar. Kemudian dengan suara saya ya, nyala gitu Mhm, ya. Tapi misalnya itu otomasi gitu ya, itu masih masih levelnya masih otomasi sebetulnya, karena hanya sensor suara merekam pola suara satu, kemudian kalau suara itu dikenali dia akan menyalakan menyambungkan listriknya kan, itu otomasi. Nah, tapi kalau sensor suaranya itu misalnya bisa mengenali berbagai macam suara, misalnya nggak hanya suara saya tapi juga suara anak istri gitu ya, bahkan hmm. misalnya menggunakan bahasa yang lain gitu ya, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Jawa atau Oh, bahasa yang lain, maka itu bisa disebut sebagai AI karena sensornya sudah adaptif kan di situ kan. oke. Iya, Nah, iya, nah, iya. nah, Ya, ini nah kita baru lihat banget nih aja, buat saya. kita lihat Bener di juga di ya. di
di apa di produk-produk keseharian yang kita pakai berapa banyak sih yang bisa seperti itu gitu ya. Nanti dari situ kita akan tahu eh, bahwa itu AI atau hanya 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 istilah yang disebut AI gitu ya. Karena kan memang Oh, oke. kecenderungannya kalau kita bicara tentang pemasaran gitu kan ya kan mereka selalu menggunakan apa ya Mm-mm. hal-hal yang lagi happening gitu ya, yang Iya, lagi bener banget. booming gitu ya digunakan untuk ya nggak salah juga gitu ya. Tapi nah itu pentingnya Vic. Jadi kita mesti apa ya mesti mesti paham dulu sebenarnya barang ini tuh apa sih gitu kan, Mhm. barang yang kita namakan AI itu apa sih gitu, jangan jangan Iya, iya, sampai iya, kita iya. menyebut sesuatu tapi kita nggak memahami sebetulnya itu apa. Itu kenapa tadi saya katakan awalnya harus belajar memang. Hmm, Mm-mm. Oke, ya oke. tentu bisa otodidak bisa nggak bisa gitu ya, tapi ya pasti akan lebih lebih sulit gitu ya kalau Susah otodidak sih, kan. Om. Menurut saya Artinya otodidak wah susah banget. Paling nggak ada satu mentor lah ya untuk kayak gitu. ya Susah untuk banget. diajak diskusi kan gitu ya. Bener, bener, bener banget. Mhm. Hmm, Oke, karena ya itu. perkembangannya menurut saya kayak kenceng banget ya untuk AI Oh itu pesat, sekarang. ya ya pesat Wik, pesat. Kalau kalau agak ini ya agak ada hasil survei yang menarik dari INDEF, Mhm. INDEF, INDEF itu apa sih itu? MDF. INDF ya, Institute for Development of Economic and Finance gitu ya. Itu survei tahun Oke, 2025. Nah, oke. dia ngomong dalam surveinya gitu ya, itu Mhm. 63% respondennya itu menggunakan tools AI itu minimal seminggu sekali dalam kehidupan pribadi mereka, di luar kehidupan kantor gitu ya. Oh, oke, 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 Nah, oke, oke. kemudian 2/3 dari respondennya itu mengatakan bahwa artinya 71% dari respondennya itu bilang mereka menggunakan AI di tempat kerja gitu ya. Bahkan Mhm. bahkan bahkan apa ya Vicky ya? Bahkan kalau kita hanya melihat dari platform yang digunakan gitu ya, eh, Mhm. platform seluler misalnya gitu ya, Iya. itu ada data lain dari sensor tower datanya gitu ya. Itu menunjukkan Indonesia itu pengguna AI tertinggi kedua di dunia setelah India. Kalau Uh, hanya berdasarkan beneran itu, Pak? device ya platformnya. Iya ya, dari sensor tower itu dirilis kok 2025 datanya gitu. Baru tahu ya. Nomor dua se Indonesia. Siap, 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 siap. Betul, Iya, betul. iya, 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 Tapi iya. tapi ada juga hasil survei yang sama dari Indef itu Mhm. eh, dia juga juga apa ya juga juga mengatakan bahwa eh, 80%, 88 bahkan 88 respondennya itu mengatakan bahwa AI perlu dimanfaatkan secara bertanggung jawab gitu ya. Mereka Yes, juga mengatakan setuju itu. sih itu. Artinya Mhm. Artinya juga juga sebetulnya kita sudah banyak menggunakan AI gitu kan, menggunakan AI, tapi mereka juga sadar bahwa literasi kita itu masih masih kurang tentang AI gitu. Masih kurang ya. Mhm. Terutama terutama memang kan punya ya teknologi pasti punya dua sisi ya. Artinya ada sisi yang harus dimitigasi juga gitu kan. Misalnya eh, AI itu di satu sisi juga menimbulkan Mhm, ketimpangan mhm. gitu ya. Ketimpangan artinya ketimpangan akses gitu ya, Pik ya. Ketimpangan akses Yep. karena masih banyak orang di Indonesia nggak bisa mengakses mengakses teknologi gitu. Mungkin ada sekitar 80 jutaan kalau saya tidak keliru Mhm, mhm. di data Mhm. statistiknya itu. Nah, juga keterampilan penggunaannya gitu ya, keterampilan penggunaannya juga masih ada kesenjangan gitu ya. Dan ada Iya, iya. risiko-risiko tentang keamanan, misalnya keamanan data dan macam-macam. Mhm. Itu memang memang ada gitu ya. Nah, eh, tapi yang menarik adalah 65% yang menggunakan AI itu didorong oleh kemampuan kemauan sendiri. Oh, oke. Jadi Mhm. hanya sekitar 21% yang dipaksa oleh perusahaan atau oleh atasan gitu. Itu hanya 21% dari survei itu gitu Oh, ya. gitu ya. Berarti emang Betul, betul. emang mau pakai ya, bener ya dari orangnya ya. Ya, ya betul, betul. Dan dan ini memang 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 ini judul kita hari ini tuh sebenarnya agak clickbait gitu kan. Nah, menurut saya agak clickbait ini, Vic. Mhm. Eh, Ya. Biar banyak yang Inovasi nonton ya, dong, Om. Biar banyak yang nonton dong. ya Iya, iya. inovasi kemudian apa judulnya Ini kita apa nih, sih? Ah, AI antara inovasi, ilusi nah, dan omong kosong ya. Beh, nah betul judulnya udah antara serem. inovasi
ilusi dan Ilusi. omong kosongnya gitu. Iya. Nah, kenapa? Kenapa diambil judul itu gitu ya, Vicky? Kita mungkin mesti mesti ngobrol dulu supaya orang nggak salah paham gitu ya. Nah, Yes. bahwa AI itu memang sebuah teknologi yang inovatif ya, betul, Mhm. betul. Tapi AI itu juga punya potensi untuk membuat penggunanya itu punya ilusi. Misalnya begini, hmm, menggunakan AI, kita hampir bisa menjawab pertanyaan yang diberikan, Benar. gitu kan ya. Mhm. Mhm. Nah, menggunakan pertanyaan, Setuju. menjawab pertanyaan yang diberikan. Tapi Ya. persoalannya, menjawab pertanyaan dan mengetahui atau memahami itu dua hal yang beda. Oke. Nah, Mhm. bahaya dari penggunaan AI yang dalam tanda kutip tidak terkontrol itu adalah dia menciptakan ilusi untuk penggunanya, seolah-olah dia tahu gitu ya. Padahal sebetulnya barangkali dia hanya bisa menjawab pertanyaan, dia nggak tahu itu gitu. Hmm. Jadi semacam pseudo Oh, knowledge gitu ya. Dia dia pseudo knowledge. ber, Mhm. berilusi, berpikir bahwa dia tahu, tetapi sebetulnya dia nggak tahu gitu. Nah, ini yang harus Ah. disadari kita waktu menggunakan AI gitu ya. Karena Iya, iya. balik lagi, Vic, statistiknya menarik, Vic. Statistik aku baca itu di mana lupa di kompas.id kalau Mhm. nggak salah. Jadi eh, populasi pengguna AI itu 59 sampai 71% di Indonesia gitu ya. Mhm. Pengguna rutin hariannya itu 77% kalau aku 77,8 tepatnya gitu ya. Kemudian Oke. Mhm. 85% itu menggunakan ChatGPT, 18 GPT. 72% menggunakan Meta AI, Mhm. 65% menggunakan Google Gemini gitu ya. Google Gemini. Oke. Mhm. Ketergantungannya itu 68%. Uh, lebih Nah, dari separuh, guys. lebih dari setengah kan. Nah, Mhm. artinya kalau kita teknologi itu sangat dekat dengan kita dan kita anggap membantu, tapi kita lupa tadi bahwa oh ada sisi-sisi yang harus dijaga gitu ya. Nah, ini yang agak riskan menurut saya, sehingga bisa menimbulkan ilusi gitu kan. Mhm. Sehingga pada akhirnya AI itu menjadi ya sebuah apa ya sebuah omong kosong gitu kan. Artinya Mhm. eh, kita tidak mempelajari tentang AI, tetapi kita hanya belajar menggunakan produk AI. Belajar Ini dua hal menggunakan yang produk berbeda ya. AI. Setuju. Dua hal Mhm. yang berbeda, betul. Ya, jadi kalau kita ngomong konteksnya adalah kita mau menggunakan AI untuk meningkatkan apalah itulah. Indonesia Mhm. kan punya cita-cita yang sangat tinggi terhadap AI gitu ya, meningkatkan Yes. eh, daya saing atau apa gitu kan. Nah, Mhm. barangkali yang kita sasar itu sebetulnya bukan menggunakan tool AI-nya, tapi mempelajari apa itu AI, kemudian menggunakan itu untuk memecahkan persoalan kita gitu loh. Oke. Nah, Iya nah sih. ada gap di situ sebetulnya. Di lapangannya ada gap di situ. Mhm. Mhm. Itu kira-kira. Oke, oke. Itu, Vic, supaya nggak jadi seri-seri ya lah. Oke, bener. Gak jadi serius-serius ya, teman-temannya. Oke, jadi seperti itu dari tema kita hari ini gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari pemirsa nih, Om Denny. Dari Widu 611 izin bertanya. Sekarang banyak sekali AI cenderung bebas. Digunakan dan dapat disalahgunakan seperti Grok di dalam X atau di Twitter. Mm. Yang bisa dengan mudah untuk mengedit foto unggahan atas permintaan akun-akun lain tanpa izin. Bener nih, saya lihat sendiri gitu ya. Hmm, Tiba-tiba ada hmm, fotonya siapa, terus add Grok, tolong apalah gitu, edit ini jadi apa, dan tiba-tiba berubah kayak gitu ya. Nah, pertanyaannya, apakah AI sejauh ini sudah memiliki etika dan regulasinya? Apakah negara bisa mengatur itu? Nah, silakan Om Den. Oke, baik. Ini lagi-lagi menurut pendapat saya gitu ya. Oke. Menurut menurut pendapat saya gitu, teman-teman ya. Oke. Kita bicara soal etika gitu ya. Etika itu ada pada orangnya gitu, Etika bukan pada pada orangnya, bendanya gitu ya. bukan pada Etika ada bendanya. pada orangnya, bukan pada bendanya. Itu yang pertama. Jadi Mhm. persoalannya sebetulnya teknologinya sendiri itu netral. Mm-mm. Ini seperti pisau lah, bisa digunakan untuk mengupas buah atau membunuh orang kan. Bener banget. Mhm. Jadi teknologinya itu netral gitu ya. Nah, Mhm.
persoalan dengan Grok dan macam-macam adalah penyalahgunaan penggunaan. Iya, Nah, penyalahgunaan penggunaan ini kenapa? Kenapa terjadi? Ya karena memang itu resiko teknologi memang itu ya. Resiko teknologi itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika kita bicara aturan, eh, aturan kan berarti kita bicara produk hukum gitu ya. Nah, bener. Produk secara hukum. nature, secara nature produk hukum itu pasti lebih terlambat daripada objeknya. Iya dong. Iya Iya, dong, objeknya ada, bener. kemudian hukumnya keluar kan gitu kan ya. Bener, bener, Nah, bener. nah, jadi eh, penggunaan AI itu Mhm. hari ini aturannya baru mungkin mungkin baru belum banyak di Indonesia, bahkan mungkin belum banyak gitu ya, meskipun udah ada panduan penggunaan AI dan macam-macam gitu ya, tapi Iya. aturan tegasnya itu belum ada. Nah, persoalannya adalah eh, tapi jangan lupa kita punya aturan-aturan yang lain gitu ya, misalnya data pribadi, perlindungan data pribadi, kemudian Oh, juga pornografi misalnya, pornografi gitu ya, itu kan oke. bisa digunakan juga gitu ya. Jadi kalau Mhm. direct yang mengatur AI mungkin kita belum punya, tetapi kalau aturan turunannya itu sebetulnya sudah ada, Pi. Aturan-aturan yang lain gitu Hmm, ya. Karena kalau aku lihat misalnya kasus yang kemarin Grok itu kan dia digunakan kemudian untuk mengedit eh, foto orang lain kan. iya, bener. Dan biasanya mohon maaf ya, itu digunakan untuk tujuan pornografi kan sebetulnya kan. Mm-mm. Iya, Ya, iya, artinya iya. artinya artinya sebetulnya yang dilanggar adalah pornografinya gitu kan. Yang ada undang-undangnya Iya. pornografinya. Nah, dia bisa kena di Oh. situ sebetulnya Hmm. gitu. Tapi kalau Ya. teknologi AI-nya sendiri saya rasa sama seperti teknologi lain ya, netral ya. Mm. Iya, 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 iya. Cuman mungkin karena ini ya, kayak gampang dipakai gitu ya, dan orangnya kebetulan nggak bijak, jadilah seperti itu gitu kali ya. Ya kita nggak Ibaratnya, dewasa aja sih, Mik. Menurut saya kita iya. nggak dewasa aja. Mm, mm, Kita mm. menggunakannya nggak dewasa. Maksudnya eh, ya hal yang diciptakan untuk seperti itu disalahgunakan kan ya. Ya gimana ya, susah juga ya. Orangnya juga toh, Mm, mm. ya Ah, kan? iya, bener banget. Gitu ya Dikasih rekan-rekan. handphone lah, Fik. Sederhananya dikasih handphone gitu ya. Mm, Dikasih mm. handphone tuh kamu bisa gunakan untuk mencari informasi gitu Mhm. ya. Atau bisa digunakan hanya untuk menonton FYP apa video-video yang nggak jelas seharian kan bisa juga gitu. Tergantung Iya, orangnya kan. Bukan tergantung soal orang. handphonenya kan gitu kan. Benar, 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 benar. Iya sih. Cuman kalau orang tua mungkin zaman 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 dulu gitu, mohon maaf ya, kayak kadang menyalahkan itu sih gara-gara HP gitu ya. Gara-gara HP lah, kenapa ya jadi yang salah? Kayaknya deh, padahal kan isi parentingnya kayak atau apa kayak kadang gitu ya, Om ya. Ya kalau orang tua kan ya bukan cuman orang tua ya. Artinya kan eh, ada namanya eh, istilah kayak apa ya, pisau okam gitu ya, pisau okam. Kalau kita ketemu hal yang sangat ruwet gitu kan, kita kan Mhm. cenderung mencari yang sederhana kemudian menganggap ya itu solusinya atau itu masalahnya gitu kan. Sama Iya, kayak tadi misalnya anak-anak mainan handphone, terlalu banyak mainan handphone gitu kan, kemudian yang disalahkan mhm. adalah handphonenya gitu kan. Nah, Benar, benar, benar. persoalannya kan sebetulnya nggak sesederhana itu. Nggak Kenapa dia susah gitu. jadi kenapa dia punya handphone? Iya, iya, Kenapa iya. kenapa sebagai orang tua tidak punya otoritas atau otoritasnya nggak didengerin anak, kan kan bukan gara-gara handphone juga kan Iya sebetulnya sih, kan, banyak benar banyak banget sih. faktor lah, kita nggak tahu lah ya, kita nggak bisa Iya, iya, iya. mengeneralisasi itu gitu ya, tapi poin saya Mhm. adalah barangkali bukan karena handphonenya, barangkali bukan karena Mhm. handphonenya. Iya, iya. Yaps. Silakan rekan-rekan kalau mau tanya lagi ya. Oke. Ini mungkin sangat menarik ya yang tadi disampaikan Om Den ya. Kembali lagi ke orangnya kan ya. Karena sejatinya teknologi itu memang akan terus berkembang gitu ya. Nah, tinggal kitanya nih. Harusnya kan istilahnya teknologi dibuatnya tujuan utamanya untuk membantu, mempercepat dan ya itulah ya gitu. Enggak serta-merta untuk tujuan yang jelek kan gitu. Betul, betul. Tapi memang harus diakui ya, memang 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 aturan kita memang perlu diperbaiki lah ya. Memang Mhm. memang perlu diperbaiki sih Vic. Dalam tingkat negara gitu ya, dalam tingkat Iya, negara iya. itu memang
salah satu isu, salah satu isunya memang eh, apa ya? eh, ada kebutuhan untuk itu gitu, ada kebutuhan untuk Iya, itu. Artinya regulasi kita masih kurang lah. iya, Regulasi iya. kita yang adaptif gitu ya, itu memang masih kurang. Pengawasan secara institusional juga masih kurang Mm-mm. atau barangkali sudah diawasi tapi masih terfragmentasi gitu ya. Mm-mm. Nah, itu memang memang apa ya memang menjadi aku harus akui itu menjadi persoalan lain gitu ya. Artinya AI berkembang lebih pesat tapi kerangka kerja regulasinya itu nggak bisa ngejar gitu ya. Itu Iya, iya. ya ya itu memang terjadi gitu. Tapi saya tidak mengatakan itu yang kita kemudian diam gitu ya, tapi itu hal yang saya rasa wajar ya kalau aturan dengan objek yang diatur itu pasti duluan objek yang diaturnya dulu gitu, baru aturannya muncul. Benar, benar, benar. Itu sih. Oke. Nah, mungkin dari saya one last question nih Om. Nah, ini terkait dengan ini mungkin kalau rekan-rekan masih menyimak ya. Nah, udah masih cukup banyak yang masih menyimak nih. Itu adalah banyak orang yang takut pekerjaannya digantikan dengan AI. Oke. Oke, Semuanya oke. kayaknya orang-orang banyak banget yang ngomong itu gitu ya. Terus Hmm. Hmm. bener gak sih Om itu tuh bakal terganti atau di beberapa lini sebagian besar pasti akan terganti. Menurut Om Dian gimana Om Dian? Oke, yang pertama sebenarnya yang menarik yang digantikan itu pekerjaannya atau cara kerjanya itu kan pertanyaannya kan harusnya kan gitu kan ya. Oke, ya misalnya katakanlah ini ya, misalnya kayak gimana ya, kayak saya misalnya kerja di mana itu, udah nggak usah pakai Vika lagi, pakai AI aja gitu. Gimana tuh? Oke, oke, oke. Ah, Fik, ada apa ya Fik ya? Ada survei yang tadi dari hasil survei tadi ada yang menarik Fik sebetulnya Fik. Nah, Oke, ah, gimana? kita tahu lah model AI hari ini semakin canggih gitu ya. Banget, Artinya makin banyak pekerjaan yang eh, bisa dilakukan oleh AI. Tapi benar-benar. pada 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 saat yang bersamaan kita juga tahu masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan AI sebaik manusia gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu kan ya. Nah, Benar-benar artinya benar. apa? Sebetulnya AI itu digunakan sebagai pelengkap kan, bukan Mm, pengganti ya. benar-benar pelengkap ya. Artinya dia membantu iya, tapi tidak mungkin dia mengambil alih totally seluruh pekerjaan gitu ya. Sehingga menyebabkan itu pekerjaan itu tergantikan gitu ya. Yes. Bahkan 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 dari tadi dari lembaga survei yang tadi itu mereka nanti dicek lagi ya, nanti cek lagi ada kok itu kok ada white papernya ada. Dia me, Mm, dia mengadakan semacam apa ya, semacam prediksi gitu ya. Dia memodelkan dan dia mm-mm. memperkirakan eh, sebenarnya kalau konteksnya Indonesia itu kurang dari 5% pekerja di Indonesia itu yang yang pekerjaannya berisiko digantikan AI. Berarti tuh kalau di dalam di faktanya dikit dong harusnya. Faktanya kalau lihat angka sedikit, Vic. Tapi persoalannya Dikit untuk kan. teman-teman yang khawatir tentang Mm-mm. itu bukan soal angkanya kan sebetulnya, tapi Mm-mm. lebih lebih soal eh, apa ya? Oh, 5% ini siapa nih? Nah kan pertanyaan Jangan-jangan kan itu saya, kan. jangan-jangan saya 5% dah Lima sama aja. li- 5% itu untuk pekerjaan yang skillnya seperti apa? Dan kemudian Eh, orang-orang yang digantikan itu, apakah mereka punya pilihan pekerjaan lain kan itu kan? bener 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 Benar kan ya? Nah, bener bener bener. artinya, artinya kita sebagai negara nih, sebagai negara gitu ya, kita itu punya PR besar sebetulnya. Berapapun persen itu kan harusnya gapnya nggak jauh-jauh amat gitu ya antara yang literate dan yang nggak, yang bisa Mhm. memanfaatkan AI dan yang nggak itu kan harusnya nggak jauh banget gitu ya. Nah, Yes, tantangannya dengan 270 juta ini itu iya, satu, bagaimana kita memperpendek gap itu. iya. Memperpendek gap itu kan. Artinya apa? Artinya ya bagaimana pendidikan itu bisa diratakan, akses ke teknologinya bisa diratakan. Mhm, Nah, mhm, mhm. sementara kita tahu hari ini meskipun Indonesia itu meskipun katakanlah internet gitu ya, internet tumbuh cepat gitu. Tadi saya katakan ada 80 juta penduduk Indonesia nggak punya akses internet gitu ya.
Kenapa? Ya, Macam-macam, karena geografis, karena penyebaran infrastruktur gitu ya. benar Ah, benar benar. mungkin sekitar 48% desa di Indonesia itu sebenarnya BTS-nya masih masih kurang, Pik. Masih Empat puluh kurang. delapan persen, separuh Empat puluh lebih delapan persen. Separuh kurang dikit lah ya, separuh kurang dikit. Iya. Ah, itu memang memang fakta ya, fakta ya. Artinya apa? Artinya ah, kalau kita ngomong AI tadi, kita mau memanfaatkan AI untuk apa ya? Untuk kendaraan gitu ya, kendaraan meningkatkan daya saing sebagai Mm-mm. dalam konteks negara ini kan cita-citanya kan besar sekali gitu ya, Vic ya. Nah, Mm-mm. supaya itu nggak jadi sebuah omong kosong gitu ya, supaya nggak Yes. jadi sebuah omon-omon gitu kan. Nah, Mm-mm. itu eh, hal-hal yang harus dilakukan tuh banyak banget, Vic. Ya. Pembangunan infrastruktur misalnya, kemudian kita juga pembangunan infrastruktur pasti kita bicara soal bagaimana kita meningkatkan literasi masyarakat, pengetahuan Benar masyarakat, benar 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 benar. bagaimana membuat gap antara yang menguasai AI dan yang tidak itu semakin kecil, Makin supaya kecil. Benar. AI bisa bermanfaat untuk lebih banyak orang, teknologi bisa bermanfaat untuk banyak orang gitu kan ya. Yes. Kemudian eh, bagaimana kemudian eh, barangkali juga selama ini kan belum dimasukkan gitu, tapi barangkali pemerintah perlu melihat bahwa hari ini mungkin infrastruktur teknologi itu bisa dikatakan sebagai aset, aset apa ya, aset negara gitu ya, barangkali ya, Iya 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 iya. atau bisa dikatakan sebagai objek vital gitu ya, objek vital negara Objek vital. barangkali, Paham paham. mungkin itu perlu perlu Yes. dilakukan. Di samping kita juga ada isu-isu yang lain sih sebetulnya, misalnya data center ya. Kalau Hmm. kita bicara data center, hari ini kalau saya tidak salah ya, itu di Mm-mm. Indonesia itu ada 90 data center. 90 data center. 90 data center. Dan Eh. dengan Hah? 270 juta pasar itu dalam 5 tahun ke depan bisa 2 kali lipat. Mm-mm. Bisa 2 kali lipat, Vic. Nah, Mm-mm. persoalannya adalah kalau kita bicara data center, kita pasti bicara soal infrastruktur dan kita Iya bicara dong. energi kan. Benar. Benar benar. Energi, sumber energinya kan. Benar Nah, benar benar benar. sehingga ini long way to go gitu loh, Vic. Ini long way to go. Kalau kita Yes. bicara AI itu kita hanya bicara ujungnya kan. Tapi untuk Mm-mm. bisa punya sebuah ekosistem AI itu banyak sekali yang turunan-turunannya harus disiapkan. Hmm. Nah, kalau itu Panjang nggak nih urusannya ya. disiapkan, Ternyata panjang, panjang panjang urusan. urusannya gitu kan. Maka Benar. judulnya itu clickbait kan gitu kan, Iya. omong kosongnya gitu kan. Ya, ya, itu Iya hanya iya akan iya. menjadi omong kosong dalam arti begini. Kita memakai AI nggak? Memakai, kita menggunakan. Tetapi kalau tidak dipersiapkan pendukungnya, ya kita hanya akan balik lagi, kita hanya akan menjadi pengguna saja, kita akan menjadi pasar AI, Iya pasar sih. untuk produk AI gitu ya. Benar benar benar. Pasal dan Nah, AI. tentu ini ya butuh banyak orang gitu ya, bukan cuman Mm-mm. masyarakat, tapi juga pemerintah, masyarakat, pengusaha ya, pendek kata semua orang lah, Fik. Iya iya. Perlu sadar ini, kemudian perlu ya, kita membangun roadmap ke situ gitu ya, kalau memang Mm. serius gitu ya, Iya iya. gitu, supaya itu nggak jadi omong kosong tadi. Iya nggak jadi omong kosong. Sip sip sip. Oke, jadi gitu ya. Rekan-rekan yang masih setia menyimak ya, memang beda ya. Kalau expertnya yang bilang tuh bener-bener detail gitu ya. Menjadi makin puyeng ya ternyata nggak sesimpel itu gitu ya. Kalau untuk mengecilkan gap segala macam yang sudah paham AI, yang kurang paham AI, supaya istilahnya semuanya tuh harapannya bisa merata gitu ya, Om ya. Mendapatkan manfaat Dapatkan gitu kan ya, manfaat. yang Ya, kira-kira kurang lebihnya sama lah dari ya. peluang yang sama gitu ya. Oke, mungkin untuk live kali ini cukup dulu ya. Terima kasih rekan-rekan Om, masih banyak nih yang masih setia nonton gitu ya. Nah mungkin terakhir Om, Ada berapa? Ada 3 eh juta penonton ya? 3 juta lebih nih. Oke Om, boleh kasih ini ya mungkin ya kayak closing statement gitu ya terkait dengan expertise-nya Om di AI dan juga network gitu ya dan juga tentang topik kita hari ini. Silahkan Om Den. Oke, oke. Mungkin gini ya teman-teman ya. Eh, kita tahu hari ini menolak teknologi itu
agak naif gitu ya. Itu keniscayaan gitu ya. Bisa nggak? Bisa. Bisa, kita bisa menolak itu bisa. Tapi kok menurut saya itu sebuah keniscayaan yang bukan harus kita tolak, tetapi justru harus kita rangkul dan kita gunakan dengan baik. Itu yang Mm-mm. pertama. Nah, kemudian untuk bisa ke situ, kita perlu pengetahuan dan keterampilan, Mm-mm. perlu kapasitas lah ya, perlu Iya, kapasitas untuk sampai ke situ. Kapasitas itu yang harus yang bisa kita usahakan iya, secara pribadi gitu kan. Kalau tadi mm-mm. saya cerita ada kebijakan pemerintah dan macam-macam Benar, itu di luar jangkauan kita gitu kan ya. benar, Nah, benar. yang bisa kita jangkau hanya bagaimana kita membuat kapasitas kita supaya kita bisa riding the wave gitu ya. Kita kita Iya, menunggangi ombak itu gitu kan. nunggangi Bukan ombak. tenggelam karena ombak itu kan ya. Yep. Nah, eh, dan manusia itu adalah makhluk yang eh, adaptasinya paling bagus gitu ya, sehingga dia survivalnya Benar. tinggi kan. Nah, eh, karena itu ini bidang yang barangkali baru gitu ya, barangkali sebenarnya udah nggak baru sih, tapi barangkali kita baru hype belakangan dan kita baru apa ya terkagum-kagum gitu ya. Semoga Iya dong. tidak berhenti di terkagum-kagum saja, tetapi juga Mhm. apa ya turun lebih dalam menyelami apa sih AI itu sih? AI itu kan nggak lebih dari permodelan matematis kan sebetulnya kan, permodelan Benar, matematis yang dikomputasikan kan sebetulnya. Nah, benar. eh, sehingga kita bukan hanya berhenti di menggunakan produk AI, Mhm. tetapi kita bisa mempelajari itu prinsipnya apa. Syukur-syukur bisa meniru tadi, ya kan? Mhm. Syukur-syukur bisa kemudian mengembangkan atau malah menemukan Mengembangkan, gitu. menemukan. Nah, Yes. dengan begitu maka kita bisa mengatakan bahwa AI itu bisa kita gunakan dampak. Kalau enggak, kita hanya akan jadi ya pasar AI saja, pasar produk AI. Uh, Kita menggunakan ChatGPT dan macam-macamnya ya, dan segala macamnya. Tapi kita hanya akan jadi pasar saja, ya. Mhm. Iya, oke, oke, oke. Siap, siap, siap. Oke, gitu, Vic. Seriusnya. itu ya. Ternyata serius juga ya. Kemudian ketika sampai ke closing statement ya, gitu ya. Jadi sedikit saya rangkum terkait dengan closing statement tadi, berarti ada kaitannya nih dengan yang awal tadi ya, kemudian ya. Rekan-rekan mau belajar nggak nih kalau memang nggak istilahnya untuk sampai ke tahap mengembangkan AI gitu ya, sehingga kita tidak cuman sebagai pasar AI doang gitu ya, kita nggak cuma pakai pemakai doang. Berarti kuncinya di awal pembicaraan tadi gitu ya. Kita harus Iya, iya, belajar betul. tentang Hmm. AI itu. Belajar Oke, belajar di mana saja sebetulnya bisa ya, Vic ya. ya. Ya, tapi paling benar di bisnis online kan gitu kan ya. Itu inget ya, itu kuncinya ya, kuncinya pembicaraan kita Itu hari ini belajar di mana yang tuh bisa. inti ya loh. Ahlinya Benar-benar. ahli di situ. Bener tuh, belajar di mana aja tuh bisa karena bisnis online, rekan-rekan itu belajar dari mana aja pun bisa gitu. Bener banget tuh. Oke, terima kasih banyak Om Den atas kesediaan waktunya ya untuk berdiskusi di podcast virtual episode 6 gitu ya. Kita pada hari Sama-sama, ini. Vic. Ya, sama-sama. Oke. Terima kasih juga untuk Hmm, penontonnya ya toh. iya, Menghabiskan waktu menunggu buka menghabiskan puasa. waktu menunggu buka puasa. Bener banget. Oke, terima kasih banyak ya untuk rekan-rekan sekali lagi atas kehadirannya untuk menonton gitu ya. Nah, terima kasih banyak sekali lagi pada Om Dan telah memberikan ini ya banyak wawasannya kepada kita semua. Itu, nah sekarang mungkin saya sebagai host Vigar Santo mohon izin untuk undur diri ya. Terima kasih banyak kepada semuanya. Semoga kita bisa jumpa lagi di podcast di episode yang berikutnya. Sekali lagi terima kasih Om Den dan terima kasih pemirsa semua. Saya undur diri. Selamat sore semuanya. Bye-bye. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.